Ya memang nanti kita lihat karena proses debat itu juga akan punya pengaruh. Tapi lagi-lagi sudah banyak survei-survei yang mengatakan bahwa debat-debat itu tidak punya implikasi sampai dengan ke grassroots. Ganjar Mahfud ini punya implikasi menurunkan suaranya PDI gitu loh. Saya malah khawatir nanti hasilnya itu PDI kalau di Jawa Timur ya, PDI lebih tinggi dibanding suaranya Ganjar Mahfud. Ini Mas Budi, karena hampir semua partai saya kira tidak semua partai itu pemilihnya mendukung pasangan yang didukung oleh partainya. Nah di sisi lain dua pasangan yang lain itu nggak punya pilihan lain kecuali yang satunya supaya tidak makin banyak migrasinya semakin menjauh dari pasangan Ganjar Mahfud maka menjadi soft. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita bersama siapa Dir? Ini Dir? Komandan Jawa Timur. Iya. Oh, Komandan Jawa Timur. Komanpan Jawa Timur. Ya, Komandan Pan. Kompan. Ah, mantap juga tuh. Kompan Jawa Timur. Kompan Jawa Timur. Rizky Sadi. Siap. Ini khusus kita datang ke sini nih. Terbang khusus nanti malam pulang lagi. Dan buat Total Politik kehadiran Anda itu sangat spesial, Mas. Masa. Kenapa? Karena Anda yang memerawani studio kita di sini pertama kali. Tamu pertama. Iya kan? Benar. Pertama ini top memang. Iya kan? Dan kita lihat sekarang juga makin lama Anda kan komandannya juga kalau bicara Kompan ini kan. Kompan. Di Jawa Timur nih aku baru baca-baca survei nih Mas. Terutama survei Pilpres lah ya. Ini di indikator politik nih. Ini agak gagah pasangan yang Anda usung nih. Di Jawa Timur angkanya udah 53,4, Pak Ganjar 22,8, Anies Muhaimin 12,6 di sini. Ini indikator politik 23 November sampai 1 Desember ya. Dari hasil itu siapa yang paling untung? Maksudnya? PAN paling untung nggak? Nah, gue belum baca data surveinya lagi. Ya, PAN diuntungkan nggak dengan? Ya harusnya ada survei bahwa kan sekarang kan lagi yang mengangkat terus-terusan kan persoalan gemoy itu kan. Persoalan gemoy, persoalan pengerek elektoralnya gemoy lah. Iya, politik fun, politik yang tidak mengadu domba, politik yang yang menyenangkan buat semuanya. Ya, nampaknya kan sebelum proses Pilpres kan rebrandingnya PAN lagi mengarah ke sana gitu. Ya sorry to say gitu, kita nggak direncanakan juga bahwa kita kan sekarang kan yang paling luas untuk menjalankan politik yang lagi diusung sama pasangan Prabowo Gibran kan memang ya alhamdulillah PAN dengan kegemoyannya, dengan keluasannya, dengan politik yang tidak mengadu domba, yang menyenangkan, menggembirakan itu. Mudah-mudahan PAN dan sekarang kalau nggak dari hasil survei gimana lihat hasil survei? Ya kalau survei kan kita nggak membaca isi apakah ada pertanyaan itu atau enggak. Cuman iya. Ada pertanyaan itu enggak bahwa indikator-indikatornya apakah seperti itu. Tapi saya mau menyorotin ini Mas Budi. Iya. Berkaitan dengan survei. Jadi sebetulnya kalau bicara ada bicara satu putaran. Nah, kalau melihat data Jawa Timur yang paling bisa bilang gagah. Oh ya, kita udah satu putaran nih. Satu putaran kita. Iya kan kalau bicara data itu Mas ya, dan meskipun kalau ditarik kira-kira hampir setahun ke belakang gitu kan pada saat kita dialognya bukan di sini, masih di tempat yang lama gitu. Saya waktu itu kan pernah menganalisa soal masalah Jawa Timur. Iya. Nah, kira-kira kan tidak akan melebihi ini ya, teori belas mangka ini ya. Sebelumnya lagi. Yang pas Caimin deklarasi Iya kan Mas ya waktu itu ya. Saya waktu itu pernah kalkulasi bahwa penambahan dan penurunannya kan tidak akan lebih dari 25%. Kira-kira seperti itu. Kalaupun bertambah waktu itu masih 18-an sampai dengan 20% lah kalau nggak salah. Efek Jawa Timur seperti apa. Nah, tadi kan disampaikan tentang beberapa, saya juga bawa data supaya nggak salah kita nih. Jangan sampai kita ngomong seperti ada yang di debat kan ngomong datanya salah kan gitu kan repot juga kalau debat kayak gitu. Ini kan tadi disampaikan dari indikator sama dari apa lagi dulu? LSI kan? Ya, kurang lebih segituan lah. Sementara ada yang di bawah 50%. Oke, indikator itu ada poll tracking 46, kemudian Litbang Kompas 50. Yang mau gue sorotin itu adalah persoalan rentang antara Prabowo Gibran dengan dua cawapres yang lain, pasangan yang lain. Rentangnya itu sudah di atas 15% masing-masing. Oke.
Jadi kalau rentang di atas 15% dari waktu yang lebih kurang sekitar 40-an, 45, 50 hari ini menuju Pilpres 14 Februari, itu kalau kita mau pakai lagi-lagi pakai analisa bodoh-bodohan gitu. Dari ini kan masih ada yang undecided voter kan. Ya. Nah kalau itu mau dibagi rata pun nggak akan terkejar itu. Itu nggak akan terkejar, sementara euforia itu orang Indonesia ini juga sebagian besar di kalangan masyarakat umum itu dia juga yang menunggu momentum itu, pengen tahu siapa yang menang. Jadi ikut yang menang itu juga banyak masyarakat di pedesaan, masyarakat di daerah-daerah, termasuk di dapilnya. Aku baru pulang dari dapil kan. Kita cek sound itu ya ada kecenderungan mereka nggak mau berada pada kelompok yang kalah, pasangan yang kalah. Jadi itu lambat laun juga pasti untuk dua lembaga survei yang masih 46 sama 40% ini, Litbang Kompas sama Poltreking ini, nanti saya yakin di bulan Januari kalau mereka lakukan survei lagi ini sudah semuanya sudah di atas 50%. Jadi itu bukan mimpi. Sekali lagi itu bukan mimpi, dan gua sudah omongin itu kira-kira jauh-jauh hari sebelumnya. Mas Ares di sini bagi ini kan bahasanya agak ekstrim. Kalau kita bagi goblok-goblokan nih gitu kan ya. Bagi-bagi sisanya kan semangka ini kan. Undecidednya sekitar 25% lah kalau di total itu semuanya. Kalau mau dibagi 3 aja kan berarti masing-masing tambah 8%, sudah 50%, Bos. Nah, 8-9% tambah dibagi rata gitu. Iya, rata itu, iya betul. Belum tentu rata juga sih. Belum tentu rata juga. Gitu. Masih nggak rata. Tapi kan kalau dibagi tadi semangka ini. Lu lagi demam atau gimana? Hari ini nggak seperti biasanya. Enggak, biasa aja ini. Dia tadi habis live di jalan. Oh. Energinya habis dulu di jalan tadi dia. Gua sambil kopi ini kopi sendiri gua, Bos. Kopi Mas itu. Kopi sini belum ada iklan kopi nih sini nih. Iya, kalau mau Sarung udah kemarin. ya kalau mau iklan kopi monggo loh. Kita kopi jenis apapun. Gua iklan ini, Bos. Iklan ARS, Bos. Ini jualan pin, Bos. Ya, Pin jualan diri nih. Pilih nomor 1. nomor 1 capres maksudnya. Ya caleg, Bos. Jadi kembali lagi. Jadi secara rentang ini masuk akal sebenarnya apa yang diungkapkan beberapa survei ini, yaitu trennya seperti itu. Sebagai makhluk beriman, kita kan juga tetap harus tidak mendahului takdir. Tapi ini kan kita pakai metodologi yang sifatnya kuantitatif. Jadi kalau melihat dari seluruhnya, bahkan survei terbaru yang dikatakan paling kredibel dari Litbang Kompas misalnya seperti itu pun juga rentangnya juga 15% lebih. Yang 140-an 39, sekian, Prabowo Gibran, yang lainnya kan belasan, 15 segala macam. Jadi saya kira sudah hampir 20%. Jadi kondisi seperti ini kalau ada juga konsultan ataupun analisis yang mengatakan bahwa mau mengejar undecided voter yang 28 sampai dengan 30% itu kesempatan untuk melakukan perubahan. Waktu masih bisa, waktu masih ada. Ya emang yang lainnya diem, kan ya enggak juga, kan yang lainnya bekerja juga mengambil yang undecided voter. Gitu. Ya memang nanti kita lihat, karena proses debat itu juga akan punya pengaruh. Tapi lagi-lagi sudah banyak survei-survei yang mengatakan bahwa debat-debat itu tidak punya implikasi sampai dengan ke grassroots. Sementara kita ini kan, pemilih kita ini kan modelnya piramid. Pada posisi yang orang tidak terlalu peduli itu ada di bawah, itu sangat banyak sekali jumlahnya yang nggak pernah lihat itu debat-debatan itu. Dia cuma lihatnya ya mungkin potongan-potongan di medsos lah, di TikTok dan lain sebagainya, itu mungkin yang. Kalau tidak terlalu peduli itu korelasi dengan ini nggak sih Mas, tingkat ekonomi atau level pendidikan. Jadi semakin rendah level ekonomi atau level pendidikannya, kepeduliannya makin rendah gitu, atau justru malah ada perspektif lain? Ya tentu masing-masing punya pengaruh, tapi kalau saya lihat adalah persoalan masalah kebutuhan sehari-hari ya. Jadi pikiran masyarakat pemilih, kalau bisa dikatakan yang aku cek di lapangan selama proses kampanye kepentingan pileg ini di dapilku sendiri, saya sudah mencoba mencari tahu, walaupun mereka tahu PAN mendukung siapa, tapi saya coba cari tahu, kasih kuis siapa yang kemudian mau menyampaikan pilihan yang berbeda, saya kasih hadiah misalnya seperti itu kan. Saya mencoba bertanya, itu memang pikiran mereka nggak sejauh itu. Berarti memang sesuai dengan motifnya PAN, bahwa ini pesta demokrasi
yang happy aja, nggak mau lagi bawa perasaan seperti pemilu-pemilu presiden sebelumnya, Iya, itu sudah terbangun di masyarakat. Iya. Mereka sadar bahwa ternyata di atas itu tinggal duduk ngopi bareng, sarapan bareng, makan siang bareng, lalu kemudian berdamai bisa saja pada saat kepentingannya bertemu. Yang korban di bawah itu mereka sudah sadar pada posisi itu. Jadi buat mereka, mari kita enjoy aja, kita nikmatin juga proses pilpres ini. Dan itu pendek gitu maksudnya itu. Iya. Dia nggak kepikiran sampai jangka 5 tahun ini mau diapain, mau segala macam, itu sudah nggak kejauhan buat mereka pikirannya. 2 kali pemilu yang keras yang lalu tuh jadi pelajaran betul ya Mas ya. Dan itu Di memang level bawah contoh ya. yang luar biasa. Dan sekali lagi kita ucapkan, dan kalau saya hormat kepada Pak Prabowo yang kemudian bergabung kepada kabinet Pak Jokowi, itu kan mencairkan suasana, dan memang itu adalah potret betapa komunikasi politik tingkat tinggi itu kemudian menjadi sangat cair pada saat lalu kemudian ada pemikiran ataupun pemahaman yang sama di kedepannya. Dan itu masyarakat ya mulai paham lah soal itu. Nah, soal PAN sendiri gimana dengan capaian yang berhasil dicapai oleh Prabowo Gibran ini di Jawa Timur? Apakah itu memberikan dampak juga kepada suaranya PAN? Nah, ada orang berbicara masalah kotel efek gitu misalnya. Siapa yang paling menikmati kotel efek? Katanya Gerindra aja biasanya tuh kalau yang Ya begitu. soal bahwa itu ke Gerindra itu satu hal yang wajar dan kita paham lah. Namanya dia punya capres. Bahkan PKB karena dia punya cawapres juga ada efeknya juga buat PKB karena ada Caimin. Lalu kemudian ini yang menarik itu justru malah kemudian pasangan nomor 3 gitu kan. Justru Nomor 3 itu ini Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud ini punya implikasi menurunkan suaranya PDI gitu loh. Saya malah khawatir nanti hasilnya tuh PDI kalau di Jawa Timur ya, PDI lebih tinggi dibanding suaranya Ganjar Mahfud. Ini udah 17% kalau di sini Mas ya. Hah? 17% kalau nggak salah. Iya, 17. Yang Litbang Kosma adalah 16 kalau saya nggak salah. Iya, Sementara suaranya PDI di Jawa Timur itu 18%. Hasil pemilu 2019. Artinya nggak semua pemilih PDI pilih Ganjar Mahfud gitu. Pasti itu, saya bisa pastikan kalau yang itu. Saya bisa pastikan. Nah ini silakan uji coba aja. Saya nggak tahu secara nasional, kita bisa cek data-datanya. Tapi kalau di Jawa Timur saya meyakini suara Ganjar Mahfud tidak lebih tinggi dari suara PDIP. Apa itu sebabnya tuh bisa kayak begitu tuh? Ya pertama suara PDI dan P3 kalau digabung itu tidak sampai 20%. Ya, 20 mungkin 20 lebih lah. Coba saya cek dulu data supaya nggak salah ngomong lagi. Kita ini mau yang tertib aja bukan. Ini hari-hari persoalan gini. pendataan ini ya. Hari-hari gini ini sensitif masalah data ini, Bos. Iya betul. Orang bisa kelahi gara-gara data ini. Itu ngomong tanpa data lu gimana ini. Banyak cincong kurang data ini kan. Oke, PDI 19%, P3 4%, berarti 23,5%, 23,4%. Pemilu 2019. Oke, pemilu 2019 itu 23%. Nah, apakah mungkin dengan hasil survei yang ada ini pasangan Ganjar Mahfud bisa mencapai itu? Kok rasanya enggak? Karena di hasil survei-survei sudah belasan sekarang Di Jawa Timur. di Jawa Timur. Ya itu yang tadi saya bilang tadi itu. Iya, Di Jawa Timur ini suaranya kan kalau indikator masih 22,8 sih Mas Ganjar. ya kan berarti kalah kan? Iya. Ini 24 tuan, 23, hampir 24% hasil pemilu 2019. Oh, iya, PDI plus P3. Oh, ini plus P3 ya, lupa ada P3. Kalau cuman PDI-nya doang sudah pasti kalah, Bos. Iya. PDI plus P3 Mas. Gitu. Nah, itu yang saya pikir. Jadi kalau soal masalah pasangannya, beberapa pengamat juga sudah mengatakan kalau mungkin 2 putaran, ya kemungkinan Pak Prabowo Gibran yang masuk, kemudian ditambah sama Amin. Tapi kok dari potret Jawa Timur, kalau sudah Jawa Timur Prabowo Gibran itu menang di atas hampir mendekati 50%, di Jawa Barat juga seperti itu. Ya, apalagi nanti di Jawa Tengah kita bisa memperkecil jarak, syukur-syukur bisa semakin tipis, ya pasti 1 putaran, Bos. Karena 60% suara ada di Jawa gitu kan. Dan kunci kemenangan Pak Jokowi 2019 itu Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Tapi kan waktu Mas RS waktu deklarasi itu rame juga Mas RS, itu rame banget gara-gara wah, nggak mungkin lah masa Caimin nggak akan ada berpengaruh apa-apa basis PKB pemenang pemilu.
20% loh. Iya, paling nggak kan konversi suaranya minimal ada lah, Iya. setengahnya atau 70% lah dari pemilih PKB pasti milih Caimin, logikanya. Iya. Mas Eres punya tesis yang berbeda waktu itu. Iya. Oh ya, ini paling kesel-keselan aja nih ngelihat Caimin ini kan, pesaing aja. Tapi angka terbarunya apakah menegaskan tesis Anda atau membalikan tesis Anda tuh, Mas? Ya karena saya Kontribusi Caimin dan PKB dalam posisi Amin supaya ini. lebih keren jangan tesis dong. Tesis kan S2, aku baru selesai disertasi Bos. Oh, ya udah, Dok. S3. Iya. Bos. Percuma dokter nggak bisa buka praktek. Ya. Jadi itu kan analisa saya kan kualitatif, berdasarkan feeling, berdasarkan data lapangan, feeling-feeling yang ada di lapangan karena kita turun keliling se-Jawa Timur. Kalau sekarang kan apa yang aku omongin itu kan sudah termanifestasi pada data kuantitatifnya para lembaga survei. Udah jalan berapa bulan nih ya? Iya, sudah jelas kan semuanya kan petanya kayak gitu ya, nggak ada yang lebih tinggi. Ya plus minusnya itu di 25% ke bawah atau naik sedikit lah. Ya gimana menjelaskan itu, Mas? Ada kan tadi Mas Eres bilang kan PDI, bahkan suara PDI aja nggak semuanya milih Ganjar. Itu dari data terkini. Ya. Nah, ini PKB kan juga hal yang sama, Mas. Ya. Kalau dilihat PKB punya 20% suara gitu ya di Jawa Timur ya. Iya. Sementara di Jawa Timur Caimin sendiri tidak terlalu berkontribusi ternyata ya Gini. dalam suaranya Amin. Gini Mas Budi, karena hampir semua partai saya kira tidak semua partai itu pemilihnya mendukung pasangan yang didukung oleh partainya. Nah ini kan tinggal masalahnya kita mengukur masing-masing kan, mana yang paling menggerus suara. Artinya tidak korelasinya tidak sama gitu loh, antara pemilih partai dengan pemilih pilpres itu kan tidak sama. Ya. Nah kok menurut saya itu sekarang problematikanya itu ada di pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Pasangan nomor 1 itu dari Anies dan Muhaimin itu tidak semuanya termasuk bicara tentang PKB yang di Jawa Timur 20% suara hasil 2019 Ya. yang suaranya PKB, ternyata di dalam prakteknya juga tidak berjalan secara simultan. Karena apa? Ya karena representasi kalau bicara tentang masalah PKB representasinya NU ya kita tahu NU-nya juga ada di mana-mana juga gitu loh. Kita tahu sebarannya seperti apa, kita tahu beberapa spot-spot kantong-kantong NU itu begitu pondok pesantren besar itu juga ada yang ke Amin, ada yang ke Prabowo Gibran, sebagian juga ada yang ke Gama, ke Ganjar. Jadi sebaran-sebaran itu yang membuat mereka tidak solid. Nah, sementara kalau yang di pasangan ini itu kok ukurannya deviasi suara partainya, pendukung-pendukung di bawahnya, termasuk caleg-caleg yang bekerja segala macam kok lebih banyak berada pada posisi yang sama. Karena apa? Ya lagi-lagi ini mungkin juga karena tradisi orang pengen menang gitu. Jadi karena merasa menang jadi ya udahlah ini yang menang yang ini jadi ngikut aja gitu. Ini kan menumbuhkan militansi itu salah satunya kan yakin bahwa yang didukung menang. Salah satu itu lebih mudah buat kami PAN, lebih mudah buat PAN untuk mendukung karena tahu nih yang didukung insya Allah akan menang. Kalau kata Ari bahasanya bagus banget. Data survei itu sekarang jadi salah satu bentuk APK yang paling berpengaruh, iya kan? Termasuk gua pusing juga gara-gara hasil data survei. Gimana? Pusing kenapa? Coba. Alat peraga apa? Ya masalah hasil survei itu kan kadang-kadang kan juga karena potretnya. Kalau sekarang itu kan yang paling masif adalah survei berkaitan dengan Pilpres. Tapi di dalam situ kan juga seringkali ditanyakan tentang partai pilihan politik gitu lah. Nah, pergerakan-pergerakannya itu kita kan ya samplingnya kan belum tentu sama kan, bisa berubah-berubah orangnya. Ya ada kalanya kemudian buat PAN itu bagus, ada kalanya buat PAN terus kemudian turun. Nah kalau itu implikasinya pada ke Jawa Timur yang saya ketua PAN Jawa Timur itu kan kemudian ya pimpinanku, ketua umumku bisa marah-marah sama Jawa Timur pas lagi nggak bagus. Survei. baca APK ini maksudnya. Jadi supaya nggak mumet saya mau buat sendiri survei di Jawa Timur ini kan khusus PAN, khusus Jawa Timur kan. Biar kita punya data kuantitatif juga gitu. Iya. Oh memang udah marah-marah Pak Zul? Ya biasa, namanya ketua umum itu kan memberikan motivasi kepada seluruhnya supaya bekerja, masa nggak boleh marah. Bukan marah itu tanda sayang. Cuman kita ini kan karena sudah bekerja siang malam, jadi agak merasa wah ini harus kita buktikan juga dengan data yang sama. Kalau cuman cerita kan kualitatif, gitu kan.
Jadi kita kurang lengkap kalau belum ada survei. Nah kan nggak sanggup juga kita kalau mau mengontrak yang lembaga survei keren-keren itu kan, kita buat survei sendiri. Cari yang indie label ini Mas. Gitu. Kadang-kadang anak senja ini lebih ini kan, lebih mengandung realitas sosial yang ada. Tidak punya embel-embel kepentingan. Gak masuk angin ya. Gak masuk angin. Atau jangan-jangan memang jadi anak senja ini lebih gampang masuk angin, Dit. Karena ya keluarnya sore jelang maghrib bos, iya, ya, angin makanya. sore ini kan. Tapi bener loh, gue ngeliat kemana-mana kemarin kita kan liputan ini Mas, apa acaranya Pak Prabowo yang di Sentul tuh. Orang tuh Pak Prabowo masuk itu orang moodnya tuh langsung joget gemoy gitu-gitu Mas. Gitu loh. Dan akhirnya Pak Prabowo di situ misalnya dia buka baju, terus dia lempar bajunya sambil joget. Dari seluruh partai pendukung paling luas apa tuh ya kira-kira? Nah itu maksudku. Yang paling terlatih lah. Yang paling terlatih untuk sebelum Pilpres sudah joget-joget dulu. Tapi di lapangan kondisinya kayak gitu gak sih? Maksudnya demand orang terhadap kejoget dan kegemoyan ini, Anda kerasa ininya nggak? Kerasa animonya? Seperti yang gua bilang tadi itu, bahwa memang itu sekarang posisinya masyarakat ingin menjadikan ajang Pilpres ini sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan. Jadi jangan dijejelin mereka dengan bahan-bahan yang terlalu berat gitu. Kalau ada yang mengatakan di beberapa media-media sosial bahwa ini butuh gagasan, butuh pikiran, ya baca aja, kan banyak gagasannya itu. Tapi yang ingin disodorkan banyak sudah, gagasan-gagasan itu ada. Udah 3 kali ikut Pilpres lagi kan. Itu betul nggak tahu. Jadi maksud saya, tapi yang disodorkan kepada masyarakat, alat komunikasi yang sekarang paling efektif itu adalah itu. Alat komunikasi yang menggembirakan, berbagi kebahagiaan, kuis-kuis, pertanyaan-pertanyaan, yang itu lebih mengena dan memang apa ya, pikiran mereka sangat pendek sekali gitu. Apa alat komunikasi yang paling mengena itu? Apa yang paling mengena tadi? Kalau saya kan biasanya kan bentuknya kuis, jadi mengingatkan tentang capres kita dengan kuis. Oh, kirain survei. Survei itu meyakinkan Pak Zul bahwa saya kerja siang malam penting pulang untuk menjaga kehormatan partai di Jawa Timur. Ya, harusnya inilah, karena moodnya mood joget ini kan, Ri. Iya. Kan orang kan gimana ya Mas ya? Orang kan sempat yang ada banyak juga yang memandang sebelah mata lah. Ini kok jogetan terus, TikTokan terus. Padahal ya dari awal yang paling gila TikTok tuh Pak Ganjar loh. Oh iya Awalnya betul. ya, iya. Ingat nggak julukan dari Zaramli apa? Buka apa Pangeran TikTok. Bang Hasan kan pernah bilang juga capres tuh ABC gitu. Ya, Anies, Bowo, konten kreator katanya. paling konten kreator loh Pak Ganjar loh. Tapi sekarang malah ke Pak Prabowo tuh. Ya itu makanya itu juga sering juga disampaikan sama-sama itu ya. Kalau nggak salah tuh ada juga yang menyampaikan, Mas Hasan Nasbi kalau nggak salah ya, yang menyampaikan bahwa itu bukan disengaja, jadi tidak diproduksi. Itu kan inisiatif yang muncul kreativitas di tengah-tengah masyarakat karena lihat gayanya beliau gitu loh. Yang sengaja itu PAN. Yang sengaja tuh Pak. Itu gua dipikirkan iya, seperti gua bilang rebranding waktu itu gitu loh. Rebranding. Gua Iya. ditanyain juga loh sama masyarakat itu. Itu kan saya dengar lagunya PAN itu kan Asik. bait awalnya itu kan yo putar haluan gitu kan. Itu saya milih PAN gara-gara bait itu, tolong dijelaskan putar haluannya kemana gitu. Ya kita jelaskan. Gimana? Anda menjelaskan gimana putar haluan? Ya putar, ya itu yang seperti gua bilang sebelumnya. Kalau dulu sebagai partainya orang pinter, sekarang sebagai partai yang kemudian menggembirakan bagi masyarakat secara umum. Jadi kita mau keluar dari jebakan partainya orang pinter itu. Iya, gitu. betul. Karena pinter itu ya setelah kita punya posisi, punya jabatan. Dianggap pinter tuh nggak keuntungan juga ternyata di politik. Nggak keuntungan bos, nggak keuntungan ternyata. Mas Anies pinter tuh. Lah iya, apakah untung ada kita cek aja nanti. Iya. Mas Ganjar pinter gak? Kok nanya gua? Enggak, maksud gua yang dia image-nya munculkan yang merakyat. Image-nya ya. Iya. Image-nya Kalau kan presentasi bawa belusukan, PowerPoint merakyat. terus gua lihat Kalau kata Rocky apa? PowerPoint. nggak punya power dan nggak punya poin. Rocky yang bilang bukan. Nggak, udahlah kalau bicara tentang masalah kecerdasan, intelektual, itu yang tergambar dari 3 calon presiden kita itu ya Anies. Itu udah no doubt ya. Iya, itu sudah semua orang mengatakan ini calon presiden. Tapi di survei kata data kemarin ini gue
menarik nih Mas, di survei Kata Data kemarin, efek dari debat justru malah kebalik. Pak Bowo yang dapat angka lebih bagus nih. Masa sih? Iya. Tapi angkanya tentang apa dulu? Nih, gue bacain nih. Penilaian terhadap penampilan. Iya, nih penilaian terhadap survei KIC. KIC itu apa ya? Oh enggak, dia bukan Kata Data nih. Dari Kata Data sih, tapi ini survei KIC. Gue juga jadi ini nih. Kata Data. Oh ya, Kata Data Insight Center, Kata Data punya. Oh. Ini. Kira ini. Di KIC itu gue pikir Kereta Indonesia. KGB. Iya. KGB itu nih, penilaian terhadap penampilan terbaik saat debat Pilpres pertama. Pak Prabowo 38,7, Mas Anies 36,1, Mas Ganjar 14,8. Tidak tahu 10,4. Nih. Ya tapi dari sudut pandang apa dulu? Responden 1791, margin of error 2,3, wilayah provinsinya 36. Provinsi. Iya. Artinya penerimaan ini penampilan terbaik. Penampilan terbaik itu kan akumulasi ya. Atau bisa itu, jadi itu yang tadi gua bilang. Kalau bicara tentang masalah ke grassroots, kalimat-kalimat yang tidak terlalu berat buat masyarakat kebanyakan itu dinilai menjadi poin positif. Gitu loh. Jadi efek elektoral, kalau saya pribadi meyakini efek elektoral dari debat itu bisa dibuat klasternya gitu loh. Klaster tinggi yang paling atas, yang itu jumlahnya tidak banyak, itu dimenangkan oleh Anies. Itu loh, klaster tertinggi karena dia pandai, retorikanya bagus, susunan kata-katanya indah, kemudian harapan-harapan yang disampaikan juga tinggi. Sementara kalau bicara Pak Prabowo itu realitas. Nah, bicara masyarakat di bawah itu pinginnya yang realitas. Kenyataan hari ini walaupun pahit disampaikan. Mas Anies. Nah, ada gitu-gitu. Bisa jadi Pak Prabowo dianggap bagus tuh karena dibandingkan dengan penampilannya biasanya. Oh iya. Kayaknya lebih baik dari 5 tahun dan 10 tahun lalu gitu. Kalau yang lebih prak gitu kan. Iya. Ini kan lebih humble, lebih enjoy, lebih tenang gitu. Jangan-jangan realitas orang tuh menyukai atau menghargai dan menilai proses perdebatan itu bukan gimana lu menghancurkan dan membuat lawan lu nggak bisa bicara lagi, tapi ada hal-hal lain gitu Mas. Kalau itu bisa saya pastikan, karena mayoritas masyarakat Indonesia nggak suka dengan orang yang terlalu menyerang, terlalu ekstrim. Ini masyarakat Indonesia ini pemaaf, masyarakat Indonesia ini hatinya lembut, halus, budi pekertinya tinggi. Jadi kalau seandainya ada yang terlalu sering menghujat, marah-marah dan lain sebagainya, malah justru nggak akan terpilih. Malah justru empatinya nggak ada. Gitu. Jadi ya kalau mau beradu argumentasi, pakailah kalimat-kalimat yang lembut, yang santun. Tapi terlepas dari itu semua, saya kok meyakini bahwa memang daya tariknya masyarakat, mayoritas masyarakat pemilih kita itu adalah tentang kenyataan harian. Pendek lah, pokoknya pendek, mingguan, bulanan. Kalau bicara tentang masalah jangka panjang, ya kan di sini punya program jangka panjang yang namanya hilirisasi, yang namanya industrialisasi, itu jangka panjang. Kalau itu dijelaskan mungkin itu nggak keterima, malahan nggak masuk di dalam benaknya masyarakat. Ya cukup aja itu dibuat dalam bentuk visi misi yang bisa di-download atau bisa dicek oleh siapapun sebagai bukti yang jelas, data yang ada, ya. Tapi kalau bicara tentang komunikasinya, ya disederhanakan aja. Apa maksudnya hilirisasi? Ya supaya kemudian kita bisa memberi makan gratis, memberi susu gratis, bisa meningkat. Itu pendek-pendek aja kan. Padahal kan konteksnya dalam debat itu kan semakin gue terlihat pintar, meyakinkan, dan lawanku tidak berkutik atas pertanyaan-pertanyaanku, itu dianggap sebuah kemenangan. Makanya di riset-riset omongan pribadi, omongan warung kopi ini, ya Mas Anies paling jago dalam warung kopi di mana dulu? Kalau warung kopi di SCBD. Nah, itu dia bos. Kalau orang di SCBD oke, karena orang semuanya pada level menengah ke atas. Tapi saya bilang yang saya ingin sampaikan piramida tadi itu loh. Mayoritas masyarakat kita adanya di level di bawah. Yang kemudian Mas, gimana nih sekarang melihat situasi sekarang faktornya Khofifah? Kan kemarin udah dideklarasikan juga kan
untuk jadi Iya, tanggal 4 Desember. Gubernur Jawa Timur lagi kan. Iya, pertama kali kita deklarasi. Iya. Iya. Sama seperti Sumatera Utara pertama kali. Iya, Bobi Nasution. Udah 2 nih, Bobi sama Kofifa. Kofifa. Ini apa maknanya apa itu buat PAN? Ya Pak karena SBY juga udah deklarasi Mas ya untuk Kofifa ya Mas ya? ya Kalau nggak karena salah, jangan sampai kan Demokrat. PAN duluan berikutnya Gerindra, Bos. Oh udah. Heeh. Oh. Yang iya. pertama siapa? PAN dong. PAN ya. Berarti Setelah bukan- PAN, kemudian SBY dari sisi lisan, terus kemudian Gerindra memberikan rekomendasi tertulis, disusul juga Demokrat. Ini memberikan- buat dolop ini ya. apa dolop itu? Buat Dolop, ngumbang-ngumbang. Muji-muji. Oh enggak, karena memang kalau menurut saya per hari ini nggak ada lawan. Oh. Bu Hovifah nggak ada lawan. Tapi yang dukung itu adalah koalisinya Prabowo Gibran semua nih Mas. Ya kalau yang Apakah Bu Kofifa juga secara resmi gitu juga ikut dalam pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur? Sepengetahuan Anda. yang saya tahu ini sekarang baik ketua pemenangan TKD di Jawa Timur maupun sekretarisnya itu ya termasuk dianggap orang dekat orang Jawa Timur, tahu bahwa itu orang dekatnya Bu Hovifah, karena yang sekretaris TKD itu adalah sekretaris alumni UNER, ketuanya Bu Hovifah, dia sekretarisnya. gitu. Sekjennya lah ya. Sekjennya dia gitu. Terus Dan kemudian ketua TKD-nya itu salah satu mantan birokrat di Provinsi Jawa Timur. Saya mungkin menurut saya sih Bu Hovifah sudah memberikan simbol-simbol lah kalau bicara tentang masalah itu. Tapi kalau bicara ditarik pada 2019 sebelumnya, pencalonan beliau sebelum 2018 ini hampir semua partai yang mendukung dia sih sebenarnya. Kan PAN mendukung dia, Demokrat mendukung dia yang berpasangan sama wakil gubernurnya kan juga dari Demokrat. Kemudian Golkar saya kira sudah dideklarasikan, walaupun belum, saya nggak tahu sudah serahkan surat apa enggak, belum. Tapi sudah beberapa kali sering menyampaikan Ketua Golkar Jawa Timur Pak Sarmuji. Gerindra juga Bu Kofifa dulu ya? Gerindra sepertinya Bu Hovifah juga, saya lupa saya Gerindra itu masuk apa enggak. P3 yang juga masuk sebetulnya, tapi P3 kan belum menyampaikan dukungan. Jadi saya kira sih kalau dikonotasikan seperti itu ya lebih bagus. Tapi ini kan memang sebetulnya ya kita tunggu aja nanti bulan Januari kali Bu Hovifah setelah selesai, kan Desember selesai beliau kan, PLT-nya akan turun. Nah, nanti mungkin akan deklarasi. Dan beberapa kali yang paling jelas terlihat itu adalah Muslimat Jawa Timur. Sudah jelas melakukan deklarasi. Dia kan ketua umum Muslimat, Bu Hovifah gitu. Jadi ya tanda-tandanya sudah ada. Dan kalau bicara kembali lagi tentang masalah itu, saya lupa tadi mau menyampaikan kenapa makin yakin bahwa insya Allah Jawa Timur itu bisa satu putaran di atas 50% dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar. Sudah 3 loh gubernur yang mencalonkan. Dan gubernur yang luar biasa akarnya di Jawa Timur. Pak Imam Utomo, Pak Dekarwo. Pak Imam Utomo sebelumnya Pak Dekarwo itu. Pak Imam Utomo 2 periode Jawa Timur. Sebelumnya Sekda. Kemudian Pak Dekarwo. Sekarang kemudian Bu Hovifah. Jadi saya kira Pak Dekarwo itu mantan Sekda juga. Mantan Sekdanya Pak Imam. Jadi memang penguasa Jawa Timur semua itu yang memang memegang. Jadi menurut saya sih insya Allah tidak mendahului takdir sih, rata lah Jawa Timur ini untuk pasangan Prabowo Gibran. Oh, Pak Imam udah dukung Prabowo ya Mas? Sudah lah, kemarin sudah jelas itu kan, kemarin waktu di acara konsolidasi Jawa Timur dia yang beda atau mewakili semuanya. Simbol ya. Pak Dekarwo juga ya. Pak Dekarwo Golkar ya sekarang. Sekarang Golkar. Oh, sekarang Golkar. Dulu Demokrat. Demokrat. Nggak lihai ya Pak Dekarwo ini ya. Iya. Oh, sekarang masih one team press loh Pak Dekarwo. Iya. Pakai RI bro. Oh iya ya. Iya, RI berapa loh? Iya ya, jagoan itu. Iya. Nah kalau faktor misalnya kayak Pak Dekarwo itu akarnya di Jawa Timur masih ya banyak sekali lah. Gimana sebelumnya Sekda 2 periode. Setelah itu gubernur 2 periode. Nah sebelumnya Sekda dia mungkin saya nggak tahu datanya tuh, mungkin juga birokrasi lama kan, pejabat karir gitu kan di sana. Saya kira kaki-kakinya masih banyak sekali lah. Iya. Ini sejenis Syahrul Yassin Limpo juga ya di Jawa Sulawesi Timur. Selatan. Iya, benar. Kalau faktor Yeni Wahid atau keluarga Wahid sendiri gimana Mas?
Ada, justru itu yang kemudian kan Yeni Wahidnya ke Ganjar. Makanya saya bilang tadi itu justru Maksudku apakah nggak ada push factor juga bahwa ini wajah dari para pendukung Gus Dur gitu ya misalnya? ada akibatnya apa? Tidak mendukung Amin Amin. kan udah dibahas di Gitu loh. podcast Iya, iya, pertama. Karena pecahnya ke situ. Langsung gitu. terpolarisasi pesantren yang pro Iya, Gus iya, Dur, yang iya. anti Gus Dur gitu. Gitu sehingga kemudian tidak utuh yang kemudian ada di Amin itu terpecah di 3 tempat, masing-masing punya wakilnya gitu. Yang dikatakan besar di sana itu. Gitu, Bos. Ya, ini dukungan terhadap Khofifah ini simbol dari dukungan partai pendukung Prabowo gitu lah kira-kira. Menurut saya iya, menurut saya iya. Walaupun tadi saya bilang tidak serta-merta barang baru semua, aku harus cek ya, tidak serta-merta barang baru karena kayak yang partai-partai baru yang dulu belum dukung misalnya kayak PSI itu kan belum gitu Iya. kan misalnya. Itu ya tinggal nunggu waktu aja saya kira. Ya 4 partai yang memiliki kursi itu ya semuanya sudah dukung semua sih menurut saya. Jadi memang enggak ya sekarang ini kalau di sana itu hampir sama, ini berebut wakil gubernur sebenarnya di Jawa Timur itu. Nah kalau berebut wakil gubernur kan tinggal tergantung hasilnya pileg besok aja kan. Ya, Siapa paling banyak ya? iya menurut saya kan itu. Bisa jadi RS bos. Iya. Khofifah RS. Kalau agak gagah suara ini kan, Iya. apalagi setelah Blue Squad menjadi semakin relevan kan ternyata dalam campaign ini kan. Mas, kalau Pak Mahfud dan Madura gimana, Mas? Ada suaranya di Pamekasan, ada suaranya beliau, tapi lagi-lagi nggak terlalu besar karena ya sorry ya maaf bukan apa-apa, tapi di sana faktor PDIP juga punya pengaruh di Madura ya. Jadi Pak resisten ya. resisten terhadap PDIP juga punya pengaruh di Oke. Madura. Jadi itu juga hal yang mungkin menjadi sulit untuk mengangkat Pak Mahfud juga gitu. Nah di sisi lain kalau kan itu yang dulu saya pernah katakan faktor Anies itu kanan abis yang garis keras di sana dukungnya adalah Amin. Gitu. Tapi beberapa yang kanan abis lalu kemudian dipasangkan dengan Muhaimin, nah itu kemudian jadi pindah kan gitu kan. Karena yang kanan abis ini juga seringkali pada saat periode yang kemarin saling menyerang dengan kalangan NU yang di bawah komandonya PKB dan itu kan yang kanan abis kan berbeda pendapat gitu kan dalam amaliyahnya, dalam kesehariannya, dalam konsep akidahnya gitu. Itu lebih ideologis ya Mas ya, daripada dan agak susah berubah mood cepat gitu gara-gara pasangan pilpres ini kan. Itu dia. Jadi ya, dan itu makin ke sini ya mungkin ya pasti berjalan lah itu secara langsung dalam proses kesehariannya yang ditemuin di lapangan segala macam itu ya basa-basi, nggak bisa langsung melebur langsung, nggak bisa itu, susah itu. Tapi ini unik juga ya. Kalau kita lihat sebelum kontestasi pilpres ini, Pak Ganjar itu selalu leading loh di Jawa Timur loh. Ya sebelumnya. Iya kan ini turunnya jauh banget dong. Sampai even di awal tahun 2023 sampai dikalahkan oleh PDI Perjuangan suaranya Mas Ganjar hari ini. Ya itu ya kan banyak juga yang mengatakan kan salah isu juga kan. Ya, ternyata mungkin ini kan pilihan-pilihan bahwa ternyata menyerang Pak Jokowi itu juga tidak produktif gitu kan buat PDI. Jadi kalau bicara tentang masalah kita mau flashback ke belakang, kan sebelum adanya Pak Jokowi itu kan paling tinggi 14% perolehan suara PDI secara nasional. Kemudian bisa mencapai sampai 20-an% nasional itu kan ya karena berarti harus dihitung itu adalah efeknya Pak Jokowi. Nah, ya saya kira sekarang kan sudah berubah lagi kan posisinya, tapi ini kan juga mati gaya bos gitu. Jadi kan posisi kan mau gimana lagi gitu mati gaya sehingga dua pasangan nomor 1 maupun nomor 3 ini tidak punya pilihan, maka kemudian sekarang berusaha survive, Pak Ganjar Mahfud ini berusaha survive dengan mencoba menetralisir kembali bahwa segala sesuatu yang kemarin terjadi itu, tapi kan tentang rekam jejaknya kan susah dihapus di dalam media ini kan, itu kan terus diproduksi terus di dalam medsos ini biasa aja juga kita kan, bahwa yang kemarin kemudian menyerang sekarang lalu kemudian membela, sekarang kemudian mengatakan bahwa semua karyanya Pak Jokowi itu adalah karyanya kawan-kawan PDIP, ini menjadi sulit untuk mengembalikan kondisi di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sulit. Di sisi lain kemudian pasangan Amin tidak punya
pilihan apa-apa yang tadinya mungkin agak setengah-setengah, setengah nyerang, artinya mau perubahan sangat itu dia khawatir, kan ada juga di dalam rekam jejaknya gitu kan, bicara tentang IKN, bicara tentang masalah produk-produk lain, penilaian. Nah sekarang nggak punya pilihan, di waktu yang tersisa mau tidak mau betul-betul ini adalah berubah secara total, menjadi nampak tidak lagi-lagi inkonsistensi terhadap apa yang disampaikan. Ya, berapa kali kan Anies kan juga menyampaikan tentang masalah IKN itu sudah jadi undang-undang dulu. Mau agak soft gitu, tidak terlalu jerang banget bahwa itu sudah jadi undang-undang, harus dijalankan, tidak punya niat merubah. Sekarang kan sudah beda lagi gitu. Pas debat kemarin iya. bilang undang-undangnya nggak melalui proses publik yang cukup gitu. Jadi ya sudah berubah lagi. Jadi mau tidak mau memang pilihannya sekarang itu hancur memaksimalkan perubahan itu, program-program yang lama ini betul-betul berubah, antitesis gitu kan, nggak ada pilihan lain. Nah, kalau yang Ganjar ya mencoba survive untuk temuan bahwa ini bagian. Mudah-mudahan kalau 2 putaran jangan sampai disalib sama Anies, kira-kira seperti itulah. Tapi naga-naganya gimana menurut Mas RS? Naga-naga apanya? Ini bisa disalib Anies nggak Ganjar ini? Ya Secara nasional ya. Kalau putaran 2. Kalau 2 putaran. Kan nggak ada putaran 2-nya. Kita ya enggak, misalnya kalau 2 putaran itu misalnya tadi kan Anda sendiri yang bilang kalau 2 putaran disalib Anies. Artinya kan ada mereka opsi. berharap kalau mereka yang berharap kalau 2 putaran berharap ini bertarungnya kan selisihnya sekarang cuma tinggal 1-2% kan di antara mereka berdua. Let's say ada lah Mas 2 putaran, misalnya Pak Prabowo 49,5 Anda gitu sebagai misalnya. anggota dewan wakili juga kepentingan kami media ini biar 2 putaran. Sebagai industri penganyam politik ini loh Mas. Sebagai makhluk yang beragama itu katanya Allah itu berkehendak sesuai prasangka hambanya. Jadi Ini udah makin lama kita bicara pada orang yang punya keyakinan aja nih. Orang iman ini. Iya. enggak, tapi saya punya keyakinan sebetulnya dengan kondisi seperti ini, posisi merubah haluan ini, kalau analisa pribadi saya ya, posisi merubah haluan antara pasangan Ganjar Mahfud ini kok ada kemungkinan kalau misalnya 2 putaran tetap Prabowo sama Tuh Ganjar. merubah haluan tuh dari mana ke mana? Ya kalimatnya bos, dalam beberapa statementnya kan nggak ada yang menyerang lagi sekarang. Ya kemarin berubah dari nyerang terus sekarang ini lagi soft lagi. Dan bukan lagi soft, mengatakan bahwa hasil kerja yang selama ini itu konsepnya PDIP itu karena Pak Jokowi diusung oleh PDIP. Kemarin Mas Hasto juga bilang Pak Jokowi di belakang Ganjar. Nah, ya kira seperti itu. Baru banyak lah yang sudah menyampaikan itu kan, berarti mereka mencoba memasukkan lagi bahwa variabel bahwa teman-teman bukan salah, ini benar juga karena memang kan diusung 2 periode oleh PDIP ini kan kita sadar gitu. Tapi kan kemudian ada persoalan yang kita nggak tahu di mana persoalannya tiba-tiba menjadi pisah jalan. Masa nggak tahu? Hah? Ya lu undang yang lain aja. Kan lu punya sumber-sumber yang lain. Tapi Anda tahu dong. Tapi kita ngopi dulu aja. Gitu. Tadi dia cerita semua kan. Di offer ini kan. Kamera nyala kan yang kita nggak tahu. Dia yang tahu persis dan mau share adalah proses pengambilan keputusan Mas Gibran jadi cawapres ini. Iya. Erick Thohir 1 doang suaranya kan. Kan ada kepentingan kita juga di situ kan yang sudah kita dengung-dengungkan gitu kan pada saat itu. Tapi enggak lah. Semua juga masyarakat paham kok. Saya ini ngomong karena baru pulang, khusus undangannya Totpol ini kan, gitu kan. Kita balik tadi pesawat jam 9, nanti pesawat jam 7 kita balik lagi ke sana. Jadi hari ini saya geser semua nih agenda di Jawa Timur digeser semua. Demi lupa pade ini kan. RS bos ya kan. Iya kalau nggak salah, kalau nggak ini hitung-hitung bisa masuk RS juga kalau nggak capek ini kan di rumah sakit kan. RS tapi dirawat. Iya juga. Iya. Tapi lagi-lagi kegamangan ini menurut Mas RS sendiri buat putaran kedua. Kalau misalnya ini kita asumsikan ada putaran Ganjar masuk katanya. Gua menganggap bahwa dengan memutar haluan itu ada banyak yang kemudian kemarin menjadi ragu, belum memindahkan pilihan ya. Tapi ragu sebetulnya memilih Ganjar, tapi karena menyerang Pak Jokowi lalu kemudian dia ada di tengah-tengah melihat situasi, mungkin itu bisa balik. Dan selisih yang 1-2% antara Ganjar dengan Amin ini mungkin bisa kesalip dalam proses yang sekitaran hampir 60 hari, 50-60 hari ini. Menurut Mas RS kenapa di Jawa Timur sendiri lah misalnya ya,
apa yang membuat isu-isu yang selama ini mungkin dikeluarkan atau diamplifikasi oleh teman-teman PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud gitu, misalnya soal politik dinasti, soal Mahkamah Konstitusi, itu tidak beresonansi dan membuat konversi elektoral cukup baik gitu. Tidak dimakan lah isu-isu Kan gitu. sudah saya bilangin tadi, ini bentuknya piramid. Jadi masyarakat di tingkatan bawah, saya tidak bermaksud apapun untuk merendahkan teman-teman di tingkatan bawah, tapi yang dipikir itu adalah sekarang itu mereka tidak mau termakan terhadap isu-isu yang diproduksi yang punya potensi untuk benturan di bawah seperti pilpres sebelumnya. Oh. Jadi masyarakat Meskipun sudah itu semakin fakta dan masuk pintar. akal. Iya, masyarakat sudah terlalu pintar bahwa bicara tentang masalah apa yang isu-isu yang diproduksi itu adalah isu-isu yang memang untuk kepentingan memenangkan calon-calonnya masing-masing. Sehingga kemudian mereka tidak makan. Ya, bicara masalah apa? Mau bicara tentang masalah HAM yang diserang berkali-kali. Lah gimana ceritanya? Oh, dulu pernah berpasangan dengan PDIP, Pak Prabowo gitu kan. Mau bicara tentang masalah apa etika. Lah sekarang bicara tentang masalah etika sudah juga banyak yang memproduksi kan, bahwa ada juga apanya etika yang dilanggar. Kalau seandainya kemudian capres yang lain juga mungkin pernah melanggar etika. Ini kan bongkar-bongkaran semua. Masyarakat melihat itu bahwa itu adalah sebuah gimmick yang memang dimainkan ke publik untuk saling menyerang satu sama lain. Yang pro akan menyerang lawannya, yang kontra juga akan seperti itu. Jadi nggak dimakan itu, nggak sampai ke bawah. Lagi-lagi saya menggunakan teorinya Pak Mas Burhan waktu itu kan, mengatakan seperti orang minum kopi, nggak ada yang tumpah gitu. Karena kalau tumpah jadi nggak enak. Jadi di bawah itu nggak terasa sama sekali soal denyut itu. Emang nggak ada masalah yang nanya ke Mas Eres ini Prabowo bawa Gibran gitu. Iya, Nggak kok ini ada, serius nih. dinasti, kok mengakali konstitusi ya gitu-gitu kan. Bisa bayangin yang ditanya-tanya itu kalau beberapa orang yang gua ambil sampling tadi itu, kan kalau nggak mendukung Prabowo Gibran, saya suruh maju ke depan, alasannya apa? Nggak punya istri. Kan sangat simpel banget kan gitu loh. Bukan nggak ada bicara tentang masalah ngambil Mas Gibran yang masih muda, belum punya pengalaman, anaknya presiden, nggak ada. Masalah moralitas publik tuh nggak ada tuh ya. Kita waktu itu acara ya, yang kebanyakan dihadiri oleh pendukung Ganjar, alasannya juga itu ya waktu itu ya. Apa? Pak Prabowo nggak punya Nggak punya istri. istri, kan? Iya betul. Kita juga nemuin beberapa tuh. Nah, lu kalau lihat di IG gua buat sekarang buatnya gitu. Nggak punya istri itu kan karena nggak bisa pindah ke lain hati gitu, Bos. Yeah. Justru sebagai wanita-wanita, Anda ini wanita-wanita, harusnya sosok Prabowo ini adalah sosok laki-laki sejati yang tidak bisa pindah ke lain hati. Cintanya setengah mati sama Bu Titi itu kan. Gitu. Itu orang setia, Bos. Kalau cuma mau cari istri mah gampang kali, Bos. Kayak 2 bulan lalu lihat Instagramnya Pan sama ada foto Pak Prabowo sama Desi Ratnasari, Mas. Nggak mau kan? Emang udah ditolak? Ya kan nggak tahu. Cuman kan itu sudah berapa kali. Kalau bicara mau cari istri gampang lah buat Pak Prabowo. Tapi kan ini kan masalah cinta terpendam yang tak tergantikan gitu kan. Iya, jatuh cinta tuh sekali itu ya. Tapi berat loh itu. Mati. Kalau saya kalau Budi ini jatuh cintanya sekali juga, Mas. Tapi tiap hari. dan itu kan setiap 3 kali ajang pilpres tuh kemudian cinta itu bersemi untuk kemudian dipublikasi gitu kan. Iya, sekarang enggak kayaknya. Ada. Sekarang enggak. Masa enggak ada lah. Ada juga ya? Ada lah. Kalau gimana dia bilang dia baru posting kok. Enggak, maksud gue yang sama Bu Titi. balikan. Ada justru muncul lagi gara-gara Bu Titi secara resmi jadi wakil ketua Dewan Pembinanya Gerindra baru di. Baru ya? Ini baru tahu kan. Nah, makanya kan. Lihat TikTok. Makin deket dong. Iya makanya. Alasan Pokoknya aja kalau tapi tuh. di 5 tahun sekali diumumkan bahwa kami masih saling mencinta gitu. Iya. Iya, jangan-jangan yang memproduksi gosip politik Pak Prabowo sendiri nih. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau 5 tahun. dari apa yang terjadi ya kelihatan proven kan, karena nggak nikah juga kan Pak Prabowo. Nggak Iya. nikah, ya Bu Titi juga nggak nikah, ya sama aja. Itu memang ya kita juga nggak tahu kan dalam 5 tahun pas lagi nggak ajang pilpres kan mungkin silaturahmi tetap terjaga, saling berkunjung kan, saling menghormati. Tapi di media sosial terutama kelompok yang ini Mas ya anti berseberangan dengan Pak Prabowo gitu. Banyak kelompok-kelompok pro demokrasi dengan semakin dekatnya lagi Bu Titi ke Pak Prabowo, itu semakin gampang menempatkan Pak Prabowo sebagai wajah baru dari Orde Baru gitu. Atau Orde Baru ada di
Pak Prabowo sendiri inherent di dalam tubuhnya sekarang. Hampir 57% kan, hampir 60% pemilih sekarang itu kan generasi Z dan milenial yang tidak merasakan itu, yang tidak punya doktrin itu di dalam kepalanya itu tentang masalah bicara orde baru, bicara tentang masalah masa lalu seperti apa 32 tahun. Enggak juga. Jadi laki-laki itu enggak akan turun ke bawah. Jadi apa yang mau dimuncul-munculkan, kebencian-kebencian seperti itu semakin banyak dimunculkan semakin menjadi penguat justru. Tapi kalau di Jawa Timur nemu nggak orang nggak milih Buku Viva gara-gara nggak punya suami? Belum. Iya kan? Oh iya benar, benar. Ya, tapi belum. Ya mungkin itu bisa jadi diproduksi nanti pada saat pilgub akan datang. Iya ya. Pokoknya intinya alasan-alasannya itu menurut saya alasan-alasannya dimunculkan yang tidak memilih itu adalah alasan-alasan yang tidak substansi. Receh lah kalau bahasa ini. Jadi Dan itu bahkan receh itu lebih mengena ya. lebih Itu mengena. kalau Jadi kayak memang orde baru, ada HAM di situ, wajah ke apa oligark apa otoritarian politik. Raono bahasa Jawane bos Raono. Tapi kalau nggak punya istri, Ya itu malah kemudian yang nanya masalah itu sampai heran saya itu. Hah? Kamu punya istri, kamu kok nggak malah bangga sebagai seorang wanita ada laki-laki sejati yang kemudian tidak bisa melimpahkan cinta sejatinya itu kan, cinta pertamanya. Ketawa. Nah, jadi Cari angle baru aja ya. Bener juga ya. Inilah kesetiaan yang sejati. Mana ya kan? Ya, karena dua-duanya belum nikah sampai sekarang ya. belum nikah, ada cuma satu. Jadi saya kira kembali lagi ke persoalan yang tadi itu. Jadi sekarang itu justru angle untuk menyerang kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, sekarang mau diambil sama Amin. Gitu loh. Amin. Iya, gitu loh. Oh menyerang. Ya. Anies Mohaimin ini sekarang lagi pada posisi mengambil itu karena Ganjar kan keluar dari zona itu. Tadinya masuk. Tadinya bersama. Tadinya dia di situ kan gitu loh. Cepat banget ya situasi berubah ini ya. Cepat lagi situasi berubah. Makanya kenapa gua yakin kalau seandainya lu bilangin walaupun gua nggak yakin 2 putaran gitu kan. Tapi kalau lu bilang seandainya namanya segala sesuatu bisa terjadi, gua kok yakin selisih yang 1-2% antara Ganjar sama Anies ini bisa disalip lagi sama Ganjar dengan gaya softnya. Oke. Dengan gayanya yang berubah sekarang ini. Iya. Baik PDI maupun Ganjar Mahfud sekarang lebih banyak. Itu karena gaya softnya yang memang publik tadi kata Mas Eres nggak suka keras-kerasan gitu banter-banteran, Iya. atau memang karena memperebutkan lagi kotel efeknya Jokowi. Ya dua-duanya. Jadi memang tidak suka menyerang dan yang kedua mengambil kembali ceruk yang sempat mau pindah. Oh ini apa namanya ini mengembargo migrasi inilah ya kira-kira. Iya, kan? menahan supaya nggak semakin banyak. Ini kalau diteruskan yang kemarin makin keropos, makin keropos. Menambal pintu ini ya. Dalam beberapa statement lihat coba, Pak Mahfud seringkali justru membela Pak Jokowi dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh kubunya Anies sama Mohaimin dalam beberapa kebijakan masalah hukum, masalah apa, polhukam. Bahkan Mas Ganjar yang menyerang Pak Jokowi juga Pak Mahfud yang membela ya. Oh itu dia. Masalah indeks korupsi ya. Oh iya, penegakan hukum. iya. Penegakan Angka hukum. 5 ini ya. Sekarang Pak Ganjar sudah pasang badan untuk persoalan IKN. Dulu kan enggak, gitu loh. Misalnya kayak gitu dalam beberapa kesempatan. Jadi sekarang lihat contoh yang paling terbaru. Tadi saya datang ke sini, jalan sini ngelihat lagi tentang masalah mempermasalahkan pembangunan infrastruktur jalan tol. Caimin mempermasalahkan masalah itu. Tukang becak yang bayar pajak kemudian nggak bisa naik jalan tol. Ini kan menyerang secara ekstrim gitu loh. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi lah. Kemudian kalau pas lagi kampanye kayak gini lewat jalan tol nggak beliaunya? Menikmati nggak seperti itu? Nah, Kayaknya enggak deh. Kayak dia lewat Pantura bisa semakin banyak ketemu orang mungkin. Oh, Mas. gitu ya. Cuma lebih capek. Atau naik pesawat. Iya. Tapi kan bandara juga sama, nggak semuanya bisa masuk bandara. Yang bisa beli tiket pesawat aja kan. nah, ya makanya gitu. Iya. Tapi secara positioning kita bisa mengerti lah. Positioning politiknya Iya, dia harus ambil itu. harus ambil Iya, itu. jadi makanya saya bilang nggak punya pilihan hari ini dua pasangan ini. Sekarang posisinya Prabowo Gibran sudah nyaman, dia on the track dengan cara seperti ini. Ya ini tinggal kemudian
semakin diperkuat aja basisnya Pak Jokowi, diperkuat melalui Mas Gibran, kemudian basis-basis Pak Prabowo yang dulu mungkin mendukung Pak Prabowo tapi lalu kemudian menjadi bergeser karena Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi, itu diyakinkan kembali. Ini kan prosesnya sudah seperti itu sekarang. Nah di sisi lain dua pasangan yang lain itu nggak punya pilihan lain kecuali yang satunya supaya tidak makin banyak migrasinya semakin menjauh dari pasangan Ganjar Mahfud, maka menjadi soft. Nah yang ini tidak punya pilihan, dari waktu yang sisa 50-60 hari, ya harus ekstrim, ngambil posisi yang dulu dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Ya kita, ini pilihan-pilihan. Seperti yang pernah saya omongin, ini kan soal masalah menggunakan jurus apa yang mau dipakai dan diterima oleh masyarakat. Dan Pak Prabowo makin Jokowi. Makin Jokowi terus, mana debat mana Jokowi terus kan. Jubir Jokowi dia. Jubir Jokowi. Iya. Biasanya jubir Jokowi itu diberhentiin biasanya. Gitu. Kecuali Johan Budi Enggak lanjut juga kan. Kan DPR. Iya, anggota DPR. Tapi kan enggak lanjut. Anggota DPR. Enggak lanjut enggak? Dianggap naik kelas. Lanjut apa enggak? Enggak. Kalau Bang Fajrul lanjut ya? Lanjut jadi dubes. Yang mulia dipakai. Yang mulia pernah di sini. Gue lagi mau cari kalimat yang keren seperti tuh apa Mas Bambang Pacul tuh apa ya kalau buat PAN, kalau buat beliau itu kan ketemu kata Korea, kalau buat PAN-nya apa gitu. Apa? Belum nemu tadi ini gua mau ngomongin nanti pas podcast berikutnya. Iya, lagi cari. Iya, artinya bener kata Mas Bambang Pacul balik lagi ya. Dikau percuma melawan Jokowi. Iya kan? Approval ratingnya di seluruh Jawa 82%. Jawa Tengah malah 92%. Jokowi katanya. Pak Pacul lu denger deh. Tapi keren loh, itu keren banget. Jokowi katanya. Kalau kata kakek saya, ini bukan kata aku loh, kata kakek saya, jangan lawan dua orang. Orang yang dikenal baik dan orang cantik. Jokowi. Jokowi ya itu. Itu agak absurd juga tuh orangnya. Itu dia. Tapi memang dia loyal sekali lah sama Bu Mega, sangat loyal. Tapi ya menurut saya itu kan di PDIP juga banyak lah teman-teman yang bisa memberikan perimbangan terhadap pilihan-pilihan politiknya Bu Mega itu banyak. Salah satunya Pak Bambang saya kira. Anda sebagai alumni Prisma Gama sebagai murid yang pernah diajarin sama beliau. Gitu. Belajar apa dulu Mas? Itu Chief gitu kan. Chief. Belajar apa dulu sama Pak? Kimia. Ahli di bidang kimia. Jago ya dia. Itu beliau yang ngajar langsung sendiri. Dia ngajar sendiri. Cara-cara dan tapi nggak tahu sekarang bisa apa nggak dia. Sekarang Korea ini kan. Korea kan. Sekarang kimia elektoral Mas. Dia jago dia. Kimia elektoral ya. Jadi ini terakhir nih Mas. Apa yang bisa dilakukan oleh PAN sendiri, Mas RS sebagai Ketua PAN Jawa Timur itu untuk mendorong migrasi juga dari kotel efeknya Pak Prabowo, Gibran yang paling gede mungkin ke Gerindra atau mungkin Golkar ngerasain juga dikit-dikit, apalagi Pak Jokowi kemarin pakai dasi kuning gitu kan. Ini gimana partai-partai macam PAN ini bisa mengambil opportunity ini juga? Dari kalkulasi dari waktu ke waktu itu faktor kotel efek terhadap partai yang tidak mengusung calon dari kadernya itu tidak banyak. Tidak lebih dari 2-3% mungkin begitu perubahannya. Justru yang kemudian diproduksi oleh Pak Zul dan itu diapresiasi oleh seluruh pengurus PAN se-Indonesia itu adalah memproduksi kotel efeknya Pak Jokowi. Bukan pasangan capres-cawapres. Karena ini sudah pasti yang paling banyak mengambil manfaat Gerindra. Kita paham lah, kita hormatin itu memang kadernya beliau gitu kan, ketua umum gitu kan. Jadi saya kira yang kita lakukan sekarang itu adalah memperbanyak pesan bahwa ternyata approval ratingnya menurut Pak Bambang Pacul sangat tinggi. Jadi kita ya statement yang dikeluarkan itu bahwa PAN ini keluarganya Pak Jokowi keluarganya PAN. Jadi kemudian apa yang dilakukan Pak Zul di Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa memang kita pengen bersama-sama dengan Presiden dan membuka diri sebesar-besarnya dan membenarkan apa yang dilakukan dalam proses membangun itu aja. Termasuk soal Bobby itu dalam hal itu berarti ya? Saya kira ya, karena memang juga dari sisi data yang kita miliki di Medan kan cukup bagus memang yang dia lakukan gitu kan. Ini nggak berupaya memprovokasi PDI gitu.
Apanya yang diprovokasi? Kan dulu Nasdem waktu nyebutin nama Mas Ganjar langsung Wow, tegang kan. ngamuk. Opung Panda salah satu ngamuk kan. Iya, sama PSI juga sama sampai Sama, hari sama. ini juga gara-gara itu. Tapi lucunya bedanya waktu PAN sebut Simpang 5 itu nih, Ganjar dan Erick Thohir waktu acara di Semarang. Itu apa acara apa tuh Mas? Bintek ya? Atau Enggak, apa ya? ya Rakernas. Rakernas ya. Itu happy PDI justru ya. Nggak ada masalah. Entah apa hubungannya Karena ya. nggak udah laporan itu. Ada cincai. Izin dulu Chief. Masa itu ada data yang happy ya? Aku nggak tahu. Happy. Jadi kita pernah sandingkan dan elit PDI termasuk salah satu opung gitu Terima ya. kasih. Terima kasih. Iya. Oh gitu ya? Bahwa kader PDI dipercaya PAN. Lucu. Jadi waktu sama Nasdem marah, sama PSI ngamuk, sama PAN happy. Oh ya. Ya Agak- sebenarnya hubungannya baik-baik aja Ya, sebenarnya. karena sama PAN, nggak ada masalah. sebelum ngomong itu izin dulu Chief. Chief. Jokowi. Tapi memang peran media sosial ini sekarang zaman teknologi ini memang nggak bisa diabaikan kok. Kan orang kan juga melihat betapa dulu teman-teman PDIP menyerang Pak Ganjar habis-habisan pada saat awal-awal kemunculan beliau itu kan. Tiba-tiba Maksudnya sekarang teman-teman membela. PDI mana nih? Dewan Kolonel maksud Anda. Ya iya, yang semua hampir semuanya lah itu kan ngomongnya kasar semua, tentu ada rekamannya semua bos di dalam media sosial. Menteri Med. Kemelinti. Orang dia Coba coba sebutkan satu saja apa prestasi Mas Ganjar. Banter juga lu Bang. Iya, kan Sekarang- enggak mana lagi lu ketemu orang Batak nyebut kemelinti kan Nah, dan sekarang semuanya harus mengklarifikasi itu semua itu kan berarti masyarakat kan ngelihat itu. Jadi memang ya itu membenarkan hipotesa saya bahwa kemudian masyarakat justru semakin pandai sekarang ini, nggak bisa lagi dibodoh-bodohin dengan retorika gitu loh, dengan gaya mulut manis untuk bercerita tentang retorika itu sudah nggak bisa. Mereka bisa melihat semua dari track record. demi bangsa dan negara ini nggak masuk lagi Nggak dia. masuk lagi bos. Dan kalau yang bicara track record ya itulah track recordnya gitu kan. Track recordnya ya seperti itu, konsistensi dari mulai kemudian nyalon di Partai Demokrat, setelah Pak SBY nggak jadi presiden, lalu kemudian masuk di Pak Jokowi jadi menteri, setelah itu kemudian diberhentikan sama Pak Jokowi, lalu kemudian dekat ke Pak Prabowo jadi gubernur, sekarang kemudian nyalon sendiri, ya itu kan track record bos. Itu artinya ya kita bisa nggak mengatakan bahwa dunia politik itu kecil. Jadi lu kalau di dunia politik bikin salah dikit tuh harus diomongin dulu gitu, dikomunikasiin dulu gitu. Kalau komunikasi terputus, aib-aib bisa keluar semua itu ya. Betul. Karena orangnya kan itu aja kan. Itu aja. Apalagi kalau misalnya bangun tembok terus kan Iya. untuk menutup komunikasi. Nggak bisa lah. Ya kayak jadi kan orang merefer lagi misalnya kemarin kita lihat foto Mas Hasto sama Ahmad Saiku gitu ya lagi salaman rangkulan akrab. Oh, ini kayaknya ini nih persiapan jelang putaran kedua lah untuk bisa menggait lah. Tapi kan muncul lagi ada artikel nih bahwa dulu PDI nggak mungkin koalisi sama Demokrat dan PKS. Itulah kemudian yang dilihat oleh masyarakat. Jadi mereka nggak mau ikut di dalam pertengkaran-pertengkaran yang diproduksi elit itu, yang mereka sadarin itu hanya untuk bicara tentang masalah positioning masing-masing orang. Itu sama kayak PSI juga. Kita nggak akan mungkin dukung Anies Baswedan. Habis itu di Ganjar nggak didapat apresiasi kan, terpaksa belok ke Prabowo kan. Iya kan. Yang juga 5 tahun lalu dihajar Habis-habisan yang dulu dia kasih penghargaan pembohong ya, segala macam. hoax ya. Iya. Iya. Jadi dari semua itu memang yang paling konsisten kan PAN. Iya Prabowo terus ya. Prabowo terus, Bos. PAN sama Gerindra nih kan. Pindah ke Jokowi pun setelah Prabowo pindah ke Jokowi Iya ya. ikut. Jangan enak sendirian dong. Iya juga ya. Iya. Iya ya. Iya. Jadi iya bener. Asabikul awalunnya Prabowo ya Gerindra dan PAN ini ya sudah apa? Batin banget bahasa Arab lu barusan Iya. dengan Iya, agak iya. tepat bahasa Arab. Bener ya, bener apa? Iya. Iya. Asabikul awalun. Iya. Yang paling awal. Iya. Mantap juga lu. Coba Udah tutup naik. dulu. Pakai bahasa Arab. Nggak bisa dong. Ini udah NU cara NU ini. Oke, terima kasih Mas Eres. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Top, 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 top.